Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rian Saputro and I'm going to explain about my RPP Merdeka Belajar. Oke, saya menggunakan metode to stay to stray untuk mengajar kelas 10 dengan materi expressing intention. Dalam kegiatan pendahuluan, saya membuka kelas dengan mengucapkan salam, kemudian menyapa dan menanyakan kabar seperti good morning, how are you today. Kemudian saya meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kemudian saya memeriksa kehadiran peserta didik, apakah ada yang absen atau tidak. Kemudian saya bertanya kepada peserta didik terkait pengetahuan sebelumnya tentang materi yang akan dipelajari, yaitu expressing intention. Kemudian saya menyampaikan tujuan, rencana kegiatan, dan teknik penilaian pembelajaran. Dalam kegiatan inti, saya membagi kelompok peserta didik menjadi 4 orang setiap kelompok. Kemudian saya menampilkan video terkait pembelajaran, yaitu expressing intention. Kemudian siswa diberi waktu untuk menonton dan memahami. Setelah menonton video, peserta didik bertanya terkait video yang telah ditonton tentang materi. Kemudian saya menjawab pertanyaan peserta didik dan memberi penjelasan terkait materi maupun yang ditanyakan. Kemudian saya balik bertanya kepada mereka untuk mengetahui pemahaman mereka tentang materi yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya memberi contoh penggunaan expressing intention seperti I am going to study atau I would like to give explanation to you. Kemudian saya memberi teks yang di dalamnya adalah dialog conversation yang berisikan beberapa ungkapan. Peserta didik diminta untuk menganalisis language feature, generic structure, dan social function-nya dari teks tersebut. Kemudian setelah berdiskusi dalam kelompok terkait teks tadi, 2 anggota kelompok harus pergi ke kelompok lain dan 2 anggota lainnya tetap dalam kelompok, yaitu menerapkan to stay to stray. Setelah anggota yang lain pindah, kemudian akan mendapat penjelasan dari 2 anggota kelompok yang masih stay. Jadi yang pergi mendapatkan penjelasan, yang tetap menjelaskan. Kemudian setelah berdiskusi, anggota kelompok kembali lagi ke kelompok asalnya. Setiap kelompok kemudian saya minta untuk presentasi apa yang mereka dapatkan dan diskusikan. Kemudian saya bertanya kepada peserta didik terkait apa yang mereka pahami ataupun belum paham, dan kemudian ada tanya jawab. Selanjutnya, dalam kegiatan penutup, saya peserta didik menyimpulkan materi yang sudah dipelajari mengenai strukturnya maupun social function dan language feature-nya, seperti pattern-nya yaitu subject plus to be, going to, kemudian verb, seperti itu. Kemudian saya menjelaskan tentang rencana pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang materi selanjutnya mungkin simple past, dan memberi tugas tentang materi tadi
yaitu expressing intention. Tugasnya yaitu setiap anak harus membuat dialog seperti teks tadi, conversation yang berisikan ada expressing intentionnya. Kemudian saya meminta ketua kelas untuk berdoa sebelum menutup pembelajaran. Setelah itu saya menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian di sini ada penilaian. Ada 3 penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sikap, saya akan mengobservasi saat pembelajaran tentang rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif mereka. Jadi mereka aktif atau tidak. Kemudian pengetahuan, ada tes nanti bentuk tertulis, uraian tentang mengidentifikasi tes seperti tadi yang sudah dijelaskan. Keterampilan yaitu produk hasil menginterpretasi si teks. Jadi keterampilannya langsung diambil dari hasil dari menginterpretasi si teks. Kemudian di lampiran ada materi pembelajaran. Ini ada 2 types of expressing intention: be going to dan would like to, yang sudah ada patternnya masing-masing. Ini langsung contohnya. Yang be going to, Anya is going to visit Kartini Beach next week. Yang would like to ada patternnya. Contohnya, my cousin would like to stay in my house next week. Kemudian ada penilaian sikap. Ini ada tabelnya, ada masing-masing kriterianya, ada nomor nama, catatan perilaku, butir sikap, kegiatan positif atau negatif mereka. Kemudian nanti ada tindak lanjutnya. Kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ini ada kisi-kisinya. Ini KD-nya menganalisis fungsi sosial dari niat melakukan sesuatu, tindakan atau kegiatan, atau bisa disebut expressing intention. Ini materinya. Kemudian indikatornya ini disajikan teks dialog. Expressing intention siswa dapat menganalisis strukturnya, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dengan tepat. Soalnya bentuknya uraian. Ada 2 soal. Ini adalah soalnya, teksnya ada teks dialog. Kemudian ini soalnya ada 2, find the expression of intention based on the dialogue and interpret the meaning of the expression. Ada 2. Ini kunci jawabannya. Jadi nanti jawabannya seperti ini yang benar. Ini ada 4 expression di teksnya, dan ini artinya, maksudnya dari the expression. Dalam penskoran dari tugas tadi, ini setiap jawaban benar skornya 10, yang salah 0. Jadi kalau dilihat lagi, ini ada 8 jawaban. Jadi nanti ada 8 kali 10 ada 80, skor maksimumnya 80. Kemudian dibagi terus dikali 100, dapatnya nanti 100. Ini ada rubrik selanjutnya dalam format penilaian kelas. Ini ada 3 aspek yang dinilai nanti: knowledge, attitude, dan action. Ini adalah keterangannya dari penilaian aspek. Setiap aspek memiliki indikatornya masing-masing dan penilaiannya masing-masing. Ini ditercerminkan dari angkanya. Angka 1 ini terlalu banyak kesalahan, 2 ada kesalahan,
5 ada kesalahan tapi tidak mengganggu. Yang 5 ini hampir sempurna, nilai terbaiknya 5. Kemudian di sikap attitude ada juga indikatornya seperti tadi, bisa jujur, ingin tahu, berkomunikasi baik. Dan di tingkah laku action ada kerjasama dan melakukan tindakan komunikasi yang tepat. Ini ada indikatornya masing-masing juga dari 1 sampai 5. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari RPP saya. Thank you very much. I hope this will be useful for us, and I do sorry if there are many mistakes in my RPP and my explanation. Thank you very much. Let's discuss together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.